Bethesda dalam bahasa Ibrani berarti rumah belas kasihan. Alkitab menggambarkan Bethesda adalah kolam yang sewaktu-waktu dapat memberikan kesembuhan. Tapi pertanyaannya, benarkah kolam Bethesda bisa memberikan kesembuhan? Saya, Tommy Tampenawas, saksikan video ini sampai selesai untuk dapatkan jawabannya. Untuk mengetahui apakah kolam Bethesda dipakai oleh Tuhan sebagai sarana untuk penyembuhan, kita harus mundur beberapa abad sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Sekitar tahun 332 sebelum Masehi, Alexander Agung dari Makedonia Yunani datang dan menguasai wilayah Israel. Baik di Kekaisaran Yunani maupun di wilayah-wilayah yang mereka kuasai, Yunani membangun kuil-kuil dewa-dewi. Salah satu kuil yang dibangun di Israel ada di kota Yerusalem. Lokasinya yang sekarang kita kenal sebagai Kolam Bethesda. Namun, sebelum Yunani datang, para ahli mengatakan bahwa kolam ini sudah ada sebelumnya dan dipakai oleh orang-orang Yahudi sebagai kolam mikveh atau kolam yang dipergunakan untuk ritual penyucian atau kolam pemurnian di dalam tradisi Yahudi. Kuil yang dibangun di kolam Bethesda ini didedikasikan untuk dewa Asklepius atau dewa Asklepion yang adalah dewa pengobatan atau dewa kesembuhan. Dewa ini digambarkan mempunyai ular dan ular ini melingkar di tongkat dewa Asklepius. Simbol ular dan tongkat ini kemudian dipakai saat ini sebagai simbol kesehatan dan pengobatan seperti yang terdapat di dalam logo-logo yang ada di contohnya apotik, rumah sakit, dan dunia kedokteran. Yang menarik di kuil Asklepius ini adalah ada saluran air yang lokasinya lebih tinggi dari kolam di kuil dewa Asklepius. Dan ketika para imam penjaga kuil membuka saluran air ini, maka air ini akan masuk ke dalam kolam dan menyebabkan air kolam berguncang. Air yang berguncang inilah yang diyakini dapat memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang masuk ke dalamnya. Sekitar tahun 164 sebelum Masehi, Yunani berhasil diusir oleh atau dikalahkan oleh orang-orang Yahudi melalui pemberontakan Makabe. Akan tetapi kepercayaan dan budaya Yunani ini masih dipercaya oleh sebagian orang-orang Yahudi, termasuk praktik kesembuhan di kuil Asklepius atau kolam Bethesda. Nah, dari latar belakang ini lalu bagaimana menjelaskan Yohanes pasal 5 ayat 4 yang mengatakan bahwa sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di ayat ini disebutkan kata malaikat. Namun Alkitab mengatakan tidak semua malaikat adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan. Matius 25 ayat 41, 2 Petrus pasal 2 ayat 4, Yudas pasal 1 ayat 6, Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9 dapat menjadi referensi bagi kita bahwa ada malaikat-malaikat yang memberontak kepada Tuhan dan dapat menyesatkan manusia. Dan kalau kita hubungkan dengan kepercayaan atau mitologi Yunani kuno bahwa dewa Asklepius lah yang diyakini memberikan kesembuhan di kolam Bethesda, maka dapat kita katakan bahwa malaikat yang turun ke kolam Bethesda bukanlah malaikat yang diutus oleh Tuhan. Bahkan di dalam Alkitab sendiri Tuhan Yesus tidak pernah menyatakan atau menyuruh orang sakit untuk masuk ke dalam kolam Bethesda.
Nah, dari penjelasan ini, sekarang bagaimana kita memaknai kolam Bethesda? Bagi saya, kolam Bethesda tetaplah seperti artinya, yaitu rumah belas kasihan. Tetapi saya tidak mengaitkan belas kasihan di sini dengan belas kasih dari dewa Asklepius yang dipercaya dapat memberikan kesembuhan bagi orang yang sakit. Saya lebih memaknai kolam Bethesda sebagai rumah belas kasihan, di mana di kolam ini Tuhan Yesus datang menawarkan belas kasih-Nya kepada seorang yang telah 38 tahun sakit menunggu kesembuhan di tepi kolam Bethesda. Tidak ada orang yang menurunkannya ke dalam kolam ketika airnya mulai bergoncang, karena selalu ada orang lain yang turun mendahuluinya. Orang sakit ini disembuhkan oleh belas kasihan dari Tuhan Yesus. Walaupun mungkin saja orang sakit ini tidak pernah mengenal Tuhan Yesus sebelumnya. Oke, di video ini sudah saya jelaskan sejarah dan latar belakang dari kolam Bethesda dan makna apa yang bisa kita ambil dari kisah kesembuhan yang terjadi di kolam Bethesda. Jika ada saran, tanggapan, silakan isi di kolom komentar, dan apabila video ini bermanfaat, silakan untuk subscribe, like, dan share kepada teman-teman lainnya. Oke, tetap terus nonton, saksikan video-video selanjutnya dalam Tour Leader Notebook.